Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Heriono, Ketua Umum DPP SPN, menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya rekan-rekan kita yang ada di PT Gunbuster Nickel Industry yang pada waktu itu terjadi peristiwa mogok kerja. Untuk itu, untuk menjelaskan kepada publik, DPP SPN berkepentingan hubungan dengan PSP SPN PT Gunbuster Nickel Industry adalah anggota afiliasi SPN, sehingga DPP SPN sangat berkepentingan untuk menjelaskan kepada publik tentang kronologi di mana kejadian peristiwa itu tidak begitu saja kemudian tiba-tiba terjadi kerusuhan seperti yang kita lihat bersama-sama, bahwa PT Gunbuster Nickel Industry ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor tambang dengan total karyawan sekitar 10 ribuan orang, bahwa banyaknya persoalan ketenaga kerjaan di PT GNI ini, kepastian kerja, kelangsungan kerja, PKWT, upah yang sering dipotong, tunjangan sedih dipotong, K3 yang tidak dijalankan. Mereka ingin membentuk serikat pekerja, maksudnya untuk memperjuangkan hak-haknya. Kemudian bahwa pada tanggal 21 April 2022 terbitlah SK pembentukan PSP SPN PT GNI yang diterbitkan oleh DPP SPN berdasarkan berita acara pembentukan 18 April 2022 di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara. Bahwa pada tanggal 23 Mei tahun 2022 terbitlah tanda bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara dengan nomor B001-PSP SPN GNI Romawi 5-2022, bahwa setelah ada bukti pencatatan, para pengurus PSP SPN PT GNI menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan perusahaan untuk bertemu sekaligus silaturahmi para pengurus dengan melampirkan SK pengurus dan bukti pencatatan dari dinas setempat. Setelah perusahaan mengetahui karyawan yang menjadi pengurus SPN, selanjutnya para pengurus tersebut tidak diperpanjang kontraknya atau di PHK. Bahwa tanggal 28 Juli 2022 PSP SPN mengajukan perundingan bipartit pada tanggal 1 Agustus 2022 untuk menyelesaikan PHK yang terjadi terhadap 3 orang pengurus PSP SPN atas nama Julius Rerung, Amirullah, dan Ahmad Ali. Bahwa perundingan yang diminta oleh PSP SPN untuk menyelesaikan PHK atas 3 orang pengurus tidak terlaksana karena pihak perusahaan tidak mau menemui para pengurus PSP SPN PT GNI. Bahwa pada hari Kamis 11 Agustus 2022 dilakukan rapat penyusunan kembali pengurus SPN PT GNI karena hampir seluruh pengurus di PHK. Bahwa PSP SPN mengajukan perundingan bipartit untuk berunding pada tanggal 16 September 2000 dengan nomor B007-PSP SPN PT GNI Romawi 2022, bahwa pada tanggal 14 September 2022 PSP SPN PT GNI mengajukan perundingan bipartit yang diharapkan pelaksanaan pada tanggal 16 September 2022 untuk membahas 11 tuntutan SPN. Bahwa pada tanggal 15 September 2022 pimpinan perusahaan PT GNI melalui RGEA
Superintenden menyampaikan tidak dapat memenuhi permintaan PSPSPN GNI karena yang menyurati bukanlah karyawan yang aktif. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 PSPSPN PT GNI menyampaikan surat kepada Kapolres Morowali untuk tentang pemberitahuan mogok kerja dan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 September 2022 dan dijelaskan bahwa penyebab mogok kerja adalah akibat tidak terjadinya perundingan. Bahwa pada tanggal 24 September telah dilakukan mogok kerja dengan 8 tuntutan. Yang pertama, menuntut perusahaan agar wajib menerapkan prosedur K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menuntut perusahaan wajib menyediakan APD lengkap pada pekerja sesuai standarisasi jenis pekerjaannya atau risiko kerja di lokasi kerja tersebut. Menuntut perusahaan segera membuat peraturan perusahaan, stop pemotongan upah yang bersifat tidak jelas, stop PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Menuntut perusahaan agar mempekerjakan kembali karyawan anggota SPN yang di end kontrak sebagai akibat dari mogok kerja sebelumnya. Menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap gudang atau smelter agar tidak berdebu. Ini masuk ke higienis perusahaan. Menuntut perusahaan agar memperjelas hak-hak yang telah diberikan kepada keluarga almarhum Made dan almarhum Nirwana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini korban kecelakaan kerja. Bahwa saat aksi dan mogok kerja tanggal 22-24 September 2022 terjadi pertemuan antara Serikat Pekerja dengan Wakil Bupati dan Dinas Tenaga Kerja di kantor Bupati. Sedangkan saat malam hari terjadi pertemuan antara Bapak Bupati, Serikat Pekerja dan pengusaha. Bahwa saat pertemuan yang dilakukan pada malam hari tidak terjadi kesepakatan, hanya semacam audiensi antara pekerja dan pengusaha dan pemerintah daerah Morowali Utara. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara mengirim surat kepada PSPSPN PT GNI berdasarkan permintaan dari pimpinan HRD PT GNI yang meminta agar dinas mencabut pencatatan PSPSPN PT GNI karena pengurus PSPSPN PT GNI tidak lagi merupakan karyawan PT GNI. Bahwa selanjutnya dinas setempat menyarankan untuk mendaftarkan kembali ke pengurusan Serikat Pekerja SPN PT GNI. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 PSPSPN PT GNI menyampaikan surat laporan dan memohon investigasi kepada Menteri Ketenagakerjaan, Abdirjen Pengawas Ketenagakerjaan dan ditembuskan kepada DPP SPN, Komisi 9, Kadisnaker, Bupati Morowali Utara, Komisi 2 DPRD Kabupaten Morowali Utara dan Disnaker setempat. Bahwa dalam surat tersebut sampaikan tentang kondisi kerja dan hubungan kerja terjadi di PT GNI serta 7 tuntutan SP yaitu meminta agar diterapkan sistem manajemen K3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menuntut perusahaan agar wajib menyediakan APD lengkap pada pekerja sesuai standarisasi pekerjaan atau risiko kerja di lokasi kerja, stop PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap, stop pemotongan upah yang bersifat tidak jelas, menuntut perusahaan agar segera membuat peraturan perusahaan, menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap semester, menuntut perusahaan agar mempekerjakan kembali karyawan anggota SPN yang di end kontrak sebagai akibat dari mogok kerja sebelumnya. Bahwa pada hari Selasa 10 Januari 2023 di ruang rapat Kepala Dinas Tenaga Kerja Morowali Utara dilaksanakan rapat berkaitan dengan pemogokan yang akan dilaksanakan oleh PSPSPN PT GNI yang dihadiri oleh pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepolisian, dan
dari Morowali Utara, pimpinan perusahaan dan pengurus PSPSPN PT GNI, bahwa hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut adalah atas permintaan pimpinan GNI, maka pertemuan disepakati akan dilaksanakan kembali pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 pukul 14 bertempat di kantor dinas Nakertran Kabupaten Morowali Utara. Apabila pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh pimpinan GNPT, maka pertemuan dianggap gagal, maka aksi mogok kerja akan tetap dilanjutkan. Bahwa tanggal 11 dan 12 Januari 2023 PSPSPN PT GNI tidak melakukan aksi sesuai kesepakatan tanggal 10 Januari, bahwa pertemuan tanggal 13 Januari 2023 sesuai kesepakatan adalah jam 14, tetapi baru dilaksanakan pada kurang lebih jam 14 WITA karena keterlambatan kehadiran pihak perusahaan. Bahwa pertemuan dilakukan sampai kurang lebih jam 17.30. Dalam pertemuan tersebut OHRD PT GNI Saudara Muknis Basri Asgab tidak bersedia membuat kesepakatan karena menganggap bahwa SPN ada tapi tidak menganggap keberadaan SPN PT GNI. Setelah pertemuan tersebut, para pengurus PSPSPN GNI melakukan pertemuan dengan anggota dan memutuskan melakukan aksi pada tanggal 14 Januari 2023, bahwa pada siang hari antara jam 12 sampai dengan 13 tanggal 14 Januari 2023 pekerja yang melakukan mogok kerja mendapat informasi bahwa ada anggota pekerja yang akan melakukan mogok dihadang, bahkan ada yang dipukul dan diserang dengan menggunakan besi sehingga terjadi keributan di dalam lokasi perusahaan. Bahwa pada jam 17 PSPSPN PT GNI dengan didampingi Kapolres Morowali Utara, Kasat Intel memberitahukan bahwa mogok kerja tanggal 14 Januari 2023 telah diakhiri sesuai ketentuan yang ada dengan menggunakan toa milik pihak kepolisian. Demikian kronologi yang kami sampaikan berdasarkan bukti maupun informasi dari pihak yang ikut dalam kegiatan yang kami sampaikan. Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional dalam hal ini memandang dan mengecam pihak perusahaan maupun siapapun yang telah menimbulkan suatu keributan sehingga terjadi korban. Apabila kita melihat merujuk dari peristiwa ini, suatu peristiwa yaitu pelanggaran normatif yang mestinya norma ini tidak menjadi objek dari perundingan yang namanya bipartit. Norma ini apabila diketahui oleh para pejabat penegak hukum, oleh pemerintah, maka seyogianya sudah menjadi kewajibannya, diminta maupun tidak, pemerintah mestinya melakukan tindakan tegas apabila dimana perusahaan itu tidak memiliki peraturan perusahaan. Sanksinya adalah administrasi, pembinaan, teguran, sampai dengan diberhentikannya operasi atau dihentikannya izin dari perusahaan itu. Dan peraturan perusahaan ini sudah menjadikan kewajiban. Begitu juga tentang K3. K3 apabila tidak dilaksanakan itu termasuk pelanggaran, dan apabila terjadi peristiwa kecelakaan itu justru masuk kepada peristiwa kejahatan yang disengaja, karena dimana kewajibannya untuk menyelenggarakan K3 itu tidak dilaksanakan sebagai bagaimana peraturan perundang-undangan. Terkait dengan PKWT, ini adalah penyelundupan hukum yang selama ini dibiarkan oleh pihak pemerintah, di mana ini sudah meluas di mana-mana. Bukan hanya di Morowali saja,
di mana manufacturing, perusahaan yang sifatnya bekerja terus-menerus memproduksi barang atau jasa, perkebunan, tambang maupun pabrik-pabrik, itu pada prinsipnya pekerjaan terus-menerus. Tapi status pekerja dibuatlah PKWT sehingga di sana terjadi pergantian orang, tapi pekerjaannya tetap itu saja. Sehingga ini mestinya menjadi objek pengawasan, tapi karena pengawas penegak hukum kita lemah, maka itulah yang akhirnya terjadi. Begitu juga dengan pemotongan upah yang tanpa persetujuan atau penjelasan yang jelas, maka itu bagian dari penggelapan atau perampasan atau masuk pungli. Itu adalah pidana yang sudah terang benderang. Maka kalau melihat dari rangkaian semua peristiwa kronologi dan dihadiri oleh bupati, bahkan dinas tenaga kerja, bahwa bahkan Kapolres, polisi, di mana mereka semua adalah pengemban pamong praja, pengemban penegak hukum, pelindung rakyat yang harus mengayomi, melindungi, tapi pada kenyataannya melakukan pembiaran sehingga terjadilah emosi karena sekian lama masalah yang sangat sederhana, sepele dan diwajibkan oleh undang-undang itu tidak kunjung diselesaikan. Yang lebih ironis dan itu bagian dari pelanggaran HAM adalah pengakuan tentang serikat pekerja, di mana SPN dianggap ada, namun tidak pernah menganggap ada PSP-SPN di PT GNI itu. Ini adalah suatu tindakan kriminal, tindakan melanggar hukum, maka bisa diancam pidana. Jadi untuk masalah di Morowali sesungguhnya adalah itu juga banyak terjadi di tempat lain. Bahkan kalau melihat data pelanggaran normatif, tingkat kepatuhan itu hanya 30% dan kemudian pelanggaran itu mencapai 7%. Maka kami meminta kepada pemerintah, penegak hukum, abdi catur wangsa, yaitu polisi, jaksa, hakim, advokat, mohon negara hukum dijunjung tinggi dan benar-benar dijalankan sesuai supremasi law enforcement-nya. Begitu juga para pejabat yang diberikan wewenang itu segera mengusut tuntas, dan ini sudah terang benderang apa yang harus dilakukan, tidak perlu lagi untuk melakukan investigasi atau hal-hal yang lain tentang tuntutan para pekerja. Maka kami minta supaya segera diselesaikan dan dipulihkan hak pekerja, tidak hanya di Morowali Utara saja, tapi juga di seluruh Indonesia. Maka untuk itu SPN nanti juga akan melakukan aksi unjuk rasa minta pertanggungjawaban kepada negara, pemerintah, CQ Presiden, yaitu untuk melakukan langkah-langkah konkret supremasi law enforcement, penegakan hukum, menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar, yang kriminal, yang melakukan tindak pidana kejahatan. Yang pertama tentang hubungan kerja, job security, kemudian tentang pemotongan upah, itu juga bagian kejahatan, itu income security, itu juga social security, jaminan sosial, itu juga diancam pidana. Begitu juga masalah pensiun pesangon juga diancam pidana. Dan keempat hal itu, peristiwa itu banyak pelanggaran, dan sampai sekarang laporan-laporan yang sudah serikat pekerja sampaikan, khususnya SPN, sangat lamban, bahkan hampir sama sekali tidak pernah dilayani, kecuali setelah melakukan aksi unjuk rasa dan keributan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.